On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, Sanisa Fisnani, senang sekali kembali menyapa Anda di program On This Week, edisi Minggu 19 Februari 2023. Selama seminggu terakhir kawan, tim Newsroom City Guide FM sudah merangkum beberapa berita, baik itu dari Malang Raya, Jawa Timur maupun nasional. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Imbas viralnya video mesra remaja, DLH berencana bongkar kursi taman di Jalan Ijen. DLH Kota Malang berencana membongkar seluruh kursi Taman Ijen. Kepala DLH Kota Malang Nur Rahman Wijaya menyampaikan opsi pembongkaran kursi Taman Ijen bukan hanya karena tindakan asusila, tapi juga karena keluhan warga di sekitar kawasan Ijen. Kepastian pembongkaran paling cepat didapat 2 pekan lagi. Selain itu, keluhan itu seringkali muncul karena beberapa oknum yang salah dalam memakai bangku. Kata Rahman, keluhan warga sekitar dan maraknya tindakan asusila tidak langsung menjadikan pembongkaran bangku jadi solusi paling ampuh. Nantinya, DLH bakal mengkaji memakai metode lain untuk pengawasan tindakan asusila agar tidak terulang. Kabar selanjutnya kawan, TPA Supit Urang produksi 9,6 juta ton kompos per bulan hasil daur ulang sampah. Kawan, TPA Supit Urang hasilkan 9,6 ton kompos per bulannya. Kepala UPT Pengolahan Sampah TPA Supit Urang Syarif Hidayat menyampaikan salah satu upaya pengolahan sampah dengan menjadikan kompos. Dan setiap bulannya TPA Supit Urang bisa menghasilkan 9,6 ton kompos. Kata Hidayat, pihaknya sudah melakukan kajian dan memberikan usulan ke DPRD sejak November 2022 soal rencana penjualan kompos agar bisa menyumbang PAD. Hidayat juga menyampaikan saat ini kompos yang dihasilkan TPA Supit Urang dibagikan ke masyarakat secara terbatas, misal ke RT, RW, kelurahan sampai instansi pendidikan. Lapas kelas 1 Malang berhasil gagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas lewat paket makanan. Lapas kelas 1 Malang berhasil gagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas lewat paket makanan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 1 Malang Rabu 15 Februari 2023 kemarin menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam kotak makanan. Paket makanan tersebut dibawa oleh seorang laki-laki yang berasal dari wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Di bawah kotak makanan ditemukan bungkusan plastik yang diduga narkoba jenis sabu. Temuan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diamankan petugas dan laki-laki yang berinisial AF yang membawa paket makanan diserahkan ke pihak kepolisian. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan bersama Satreskoba Polresta Malang Kota. Dari informasi awal, AF yang diduga sebagai kurir mengaku mendapat paket makanan itu dari seorang pengendara mobil yang akan memberikan uang 100.000. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Lapas Supriyanto mengatakan pihaknya telah mengingatkan pada warga binaan untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Kita juga mencegah sosialisasi pada warga binaan masyarakat terkait tindakan narkoba. Karena apabila masyarakat narkoba seperti ini mengganggu aktivitas kita semua dan masyarakat juga akan terganggu kepada masyarakat yang aktif dan baik untuk masyarakat. Kawan pasca terpilih Ketua PSSI, Erick Thohir siapkan langkah strategis benahi sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Menteri BUMN, terpilih secara aklamasi setelah menang mutlak dalam pemungutan suara voters di Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar Kamis kemarin 16 Februari 2023 di Jakarta. Erick Thohir mendapatkan 64 suara dalam Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick mengalahkan 3 pesaing lainnya untuk pemilihan ketua di PSSI. Salah satunya adalah Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti. Erick mendapatkan 64 suara, sedangkan Lanyala mendapatkan 22 suara. Selain Ketua Umum KLB PSSI juga memilih Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif periode 2023-2027 oleh pemilik suara atau voter. Kepilih tentu sarasehan sepak bola dulu. Bagaimana kita
kita harus memastikan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi. Nah, karena itu kenapa 2 minggu lagi kita akan duduk untuk mulai menawarkan apa visi misi kita ke depan bersama, bukan visi misi saya. Kalau negara lain, India sudah punya blueprint 2023-2047, masa Indonesia nggak bisa? Nah, inilah yang saya rasa kembali sejak awal saya konsisten visi misi ini bersama. Karena kita dalam membangun sepak bola itu tidak bisa karena saya, tapi karena kita. Nah, disinilah saya harapkan nanti ada diskusi Liga 1 gimana, Liga 2 gimana, tim nasional gimana, perwasitan gimana. Nah, setelah itu baru kita punya yang namanya prioritas jangka pendek, menengah, panjang. Gubernur Jawa Timur minta korban banjir bandang Ijen Bondowoso segera direlokasi. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, meminta agar warga korban banjir bandang Kecamatan Ijen Bondowoso segera direlokasi. Hovifah bilang jika mengacu pada bencana serupa di 2020 lalu, pihaknya menilai upaya rekonstruksi di Kecamatan Ijen mengalami keterlambatan. Harusnya relokasi dilakukan usai musibah yang sama pada 2020 silam. Anggaran dari BNPB sudah turun pada akhir 2022. Karena itu, Gubernur minta agar relokasi segera direalisasikan. Yang mengalami keterlambatan, mestinya relokasi sudah bisa berjalan pada selesai ketika terjadi musibah yang sama di 2020. Kebetulan anggaran dari BNPB baru turun akhir 2022, jadi saya minta untuk bisa disegerakan relokasi. Hal-hal yang mungkin harus disupport oleh APBD Provinsi, kita memiliki anggaran BTT pada saat terjadi bencana alam seperti ini. Jadi saya minta, ini ada Wakil Bupati, ada BPBD Kabupaten, tolong koordinasi dengan tim BPBD Provinsi yang sedang ada di sini, supaya support dari BTT, dari Pemprov bisa disegerakan. Untuk informasi, memasuki hari kelima pasca bencana pada 17 Februari 2023, penanggulangan banjir di Ijen mencapai 86%. Namun sayangnya di hari yang sama, terjangan air lumpur dan material kayu kembali meluap ke jalan di kawasan tersebut. Sehingga warga, TNI Polri, BPBD, Tagana, Damkar, dan tim Satgas lainnya harus kembali bahu-membahu melakukan pembersihan sisa material banjir. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Kabar selanjutnya kawan datang dari Tulung Agung. Berbahan korek api Zippo, seorang pria Tulung Agung hasilkan seni ukir engrave yang indah. Berbahan casing korek api Zippo, seorang pemuda asal Boyolangu bisa hasilkan seni ukir engrave yang berkelas. Joko Santoso, pemuda asal Melati, Kecamatan Boyolangu, menekuni seni ukir logam atau engrave sejak lama. Keahlian ukir logam Joko dipelajari secara otodidak, hanya ditambah dengan literasi dan video-video tutorial dari internet. Untuk menyelesaikan satu ukiran dekorek api Zippo, Joko membutuhkan waktu 1 minggu. Ini karena semua proses pengerjaannya dilakukan secara manual, mulai dari menggambar pola di atas logam casing korek api sampai dengan mengukir pola tersebut. Sehingga dalam 1 bulan, minimal 3 ukiran korek Zippo selesai dibuat. Menurut Joko, hasil ukirannya selama ini banyak dipesan dan dijual secara online. Untuk saya ini fokus di media korek api Zippo yang berbahan dasar logam. Kenapa Mas memilih di kreasi di media korek api, Mas? Ya karena sebelumnya saya berkecimpung di dunia Zippo bersama teman-teman komunitas Zippo. Jadi berawal membuat emblem dengan hand engraving, terus saya berpindah ke media langsung di Zippo-nya. Yang pesan dari mana aja Mas? Yang pesan banyak dari seluruh Indonesia ya. Kalimantan ada, Makassar, Jakarta. Dari Tulung Agung, Reni Vita melaporkan. Nah itu tadi kawan 6 berita yang sudah dirangkum oleh tim Newsroom Citygate FM. Nantikan kabar selanjutnya hanya di program On This Week. Saya Nisa Fisunani, sampai jumpa kembali. On This Week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.